Kemudian di saat lahir dan besar Abu Jahal dan Abu Lahab, apa katanya? Alihada jama'tana, wahai Muhammad, kamu mengajak kami untuk menyembah Allah yang esa, kata Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Turunlah ayat khusus. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka bukan Nabi Muhammad, tetapi kamu wahai Abu Lahab. Satu surat turun khusus untuk Abu Lahab di ayat pertama dan ketiga, sampai saya selanaron data lahab. Ayat keempat dan yang kelima juga untuk teman hidupnya yang kafirah. Siapa? Istrinya. Wa mra'atuhu hammalatul hatab, ala qiraah Wars, hammalatal hatab, ala qiraah Hafs an Asim. Maka perempuannya juga istrinya yang membawa kayu bakar, dan telah kita jelaskan tafsirnya. Maka fi jidiha hablun min masad, maka pada lehernya ada kerangkeng dari api neraka. Maka satu ayat turun untuk mereka berdua. Dan istrinya Abu Lahab. Dan Abu Lahab, apa yang dikatakan dulu waktu masih alam ruh? Qalu bala syahidna. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan hikmah penciptaan dari manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah secara tauhid. Dan ini persaksian semua arwah sebelum diciptakan ke bumi, mereka melaksanakan tauhid. Namun setelah itu, setelah mereka mempunyai dunia, padahal Allah yang menjadi mereka kaya, Allah yang menjadikan mereka raja, Allah yang menjadikan mereka pemimpin negeri. Kenapa mereka harus sombong? Kenapa mereka harus lupa daratan, lautan, udara? Bukan hanya lupa daratan saja. Darat, laut, dan udara lupa semua. Kenapa harus seperti itu? Itulah syaitan. Yang mana syaitan itu menyebabkan manusia berpaling dari kebenaran. Maka akhirnya dia lupa kepada pertanyaan Rob di alam arwah dulu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Namun di saat menjadi manusia, terutama seperti Fir'aun, raja di raja, malah mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rob kalian yang maha tinggi, bukan Robnya Musa. Kemudian atsaniyah anal ibadata hiya tauhid li annal khusumata fihi. Bahwa yang diinginkan kembali kepada ayat mana ini? Ayat yang pertama masih. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, poin pendalilannya di akhir sekarang. Kita ambil di ayat yang akhir, liya'budun. Apa i'rabnya lam? Li ta'lil. Maknanya agar. Ya'budun. Mereka manusia menyembah aku. Kata Allah, ya'buduni, menyembah aku. Illa liya'budun. Ini poin pendalilannya. Bahwa al-ibadah hiya tauhid. Yang diinginkan dengan illa liya'budun, kata Allah, aku jadikan jin dan manusia kecuali liya'budun, lam li ta'lil, maknanya agar mereka menyembahku. Menyembah yang bagaimana? Maka sesembahan, kalau hanya sekedar menyembah, mereka orang-orang Yahudi dikatakan kami menyembah Allah. Orang-orang Nasara, kami menyembah Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus. Orang Hindu mengatakan kami menyembah Shiva, dari dewa-dewa yang kami anggap dewa, dan menyembah Indra, dan menyembah Surya, dan menyembah Bayu, dan menyembah Wisnu, dan menyembah Krishna, dan yang lainnya dari dewa-dewa khayalan, dewa-dewa yang ditulis oleh Resi yang membuat kitab Mahabharata. Maka mereka meyakini. Nah, sekarang mereka jika dikatakan ibadah kepada Allah, kami beribadah kepada Shiva. Kamu tidak lihat di pojok patung sana yang ada patung 4 tangan Shiva? Dan di sana ada Ganesha yang dijadikan lambang Institut Teknologi Bandung. Dewa kepintaran Ganesha berlambang gajah duduk. Tidakkah kamu tahu di sana ada Dewa Ganesha, di sana ada Dewa Shiva di kamar-kamarku,
dan di depannya ada lilin, dan di depannya ada dupa, dan di depannya ada buah-buahan, kami beribadah. Maka semua orang mengatakan kami beribadah. Orang Yahud, orang Nasara, hari Ahad pergi ke gereja, beribadah. Dan mereka melaksanakan doa-doa yang doanya dibagi. Untuk Allah Bapa, untuk Allah Anak, untuk Ruhul Kudus. Maka di saat mereka melaksanakan doa, tangannya ke kening, kemudian ke dada, dan kemudian dada kanan dan dada kiri, itu ada maknanya. Mereka mengatakan di kening, for the Father, untuk Sang Allah Bapa, and His Son, dan untuk anaknya di saat kepada dada yang kanan, and the soul of the Spirit, dan untuk Ruhul Kudus. Dan ikhtilaf pada Ruhul Kudus. Siapa? Dikatakan malaikat Jibril, dikatakan Bunda Maria istri Allah. Lihat bagaimana istri Allah. Maka inilah yang antum lihat kebanyakan celebration dari goal. Misalnya seperti itu. Maka for the Father and His Son and the soul of the Spirit, ibadah syukur saja. Misalnya dari celebration goal, kemudian dibagi 3. Kalau kita Muslim syukur kepada siapa? Kepada Allah wahdahu la syarikalah. Maka mereka berdoa mau makan seperti ini, atau mau tidur. Maka mereka sama, membagi doa mau tidur, doa mau makan, for the Father and His Son and the soul of the Spirit. Maka bukan tauhid, tetapi kesyirikan. Maka Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu as-salisu salasah. Telah kufur mereka orang-orang yang mengatakan trinitas. Allah itu satu tetapi 3, 3 in 1. Maka ini adalah pendalilan bagaimana di dalam ayat ini, illa liya'budun, semua orang akan mengatakan kami menyembah. Maka di antara mereka orang-orang awam dari kaum muslimin, ataupun mereka orang-orang yang liberal, ataupun orang-orang yang memang sama sekali ateis, tidak mempunyai agama, mereka akan mengatakan, udahlah, nggak usah ribut-ribut masalah agama. Semua orang meyakini apa yang ada. Hidup di dunia ini semua orang mempunyai persepsi, ilahku Yesus Kristus, ilahku Uzair, ilahku Dewa Wisnu dan Siwa, ilahku Allah Subhanahu wa ta'ala kaum muslimin, dan ilahku mungkin Zeus dan Apollo bagi mereka orang-orang yang berkeyakinan Yunani kuno. Atau ilahku adalah demikian dan demikian, seperti orang-orang kufar Quraisy, ilah mereka Allah, namun ibadahnya dengan penyembahan kepada Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Maka mereka mengatakan semuanya ibadahkan kepada Allah, mengorbankan waktu mereka, membeli bahan-bahan makanan untuk mereka, untuk menyembah Robnya, seperti kaum muslimin membeli kambing sebelum Id, mahal, untuk siapa? Menyembah Allah. Begitupun mereka melaksanakan upacara-upacara untuk Rob mereka, mengeluarkan uang-uang, ya sudah, semuanya ibadah. Ini dari yang diinginkan, illa liya'budun, bukan sembarang ibadah. Tapi apa? Ibadah tauhid. Maka ini makna dari poin yang kedua, anal ibadata hiya tauhid, bahwa ucapan Allah illa liya'budun, tidak ada ibadah sembarang ibadah seperti selain dari muslimin, tetapi hanya ibadah at-tauhid saja. Seperti ayat-ayat tadi, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, bahwa Allah tidak ridho kecuali hanya disembah Dia saja. Tidak ada syarikat seperti mereka orang Yahud membagi untuk Allah mereka dan untuk Uzair anaknya. Dan yang jelas orang-orang Nasara mereka mengatakan for the Father and His Son and the soul of the Spirit, dibagi menjadi 3. Maka ini semuanya kesyirikan yang nyata.
Kemudian inilah yang diinginkan kata Syekh, li'annal khusumah fihi, karena perseteruan, kebencian, dan bahkan pertengkaran dan bahkan pertempuran dan peperangan jihad dikarenakan menegakkan kalimat tauhid, peribadatan kepada Allah saja. Sehingga terjadi peperangan, sebelum peperangan khusumah, perpecahan antara keluarga, seperti mulai pertama turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, maka serulah wahai Muhammad kepada keluarga dekatmu bahwa Allah itu esa, Allah wahidul qahar. Maka Nabi mengumpulkan mereka seperti di hadis muttafaqun alaih dari Ibni Abbas dan juga datang dari Abi Hurairah. Allah mengumpulkan Quraisy, dan Quraisy mempercayai Nabi Muhammad sebelum apa? Sebelum bi'tsah. Maka mereka menyebutnya Aminu Quraisy. Mereka menyebutnya Muhammad itu orang terpercaya kebanggaan Quraisy. Maka ada apa gerangan semua kelompok Quraisy diundang? Mau mereka datang. Kelompok besar dari Quraisy seperti pamannya Abu Jahal dan yang lainnya datang semua. Yang tidak mampu datang memberikan wakilnya. Apa yang mau dikatakan Muhammad? Sampai Nabi Muhammad naik ke Sofa. Dan Sofa tempat ibadah sekarang, yang mana dia bukit yang tinggi. Adapun sekarang sudah dibangun, bahkan menjadi tingkat-tingkat untuk mempermudah ibadah haji dan umrah. Maka Sofa dulu adalah bukit yang lumayan tinggi. Maka Nabi naik ke bukit itu dan mereka paman-pamannya, gembong-gembong Quraisy yang besar dan tua ada di bawah. Mendengarkan Nabi Muhammad sebelum apa? Sebelum dia mengikrarkan tauhid. Maka dikatakan seperti di hadis yang sering kita ulang, disebutkan kabilah mereka, ya Bani Abdul Muttalib, wa ya Bani Abdi Manaf, wa ya Bani Abdi Syams, wa ya Bani Fulan ibnu Fulan, dan wa ya Fatimah binti angkidu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Sebutkan la ilaha illallah, kalian selamat. Maka bangunlah Abu Lahab yang tadi kami sebutkan. Dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana, tabban laka sairal yaum. Celakalah kamu, sepanjang hari kami menunggumu di sini, dan kamu datang dan mengatakan sembahlah Allah yang satu. Lalu kemana Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan 360 patung-patung yang kami sembah mau dikemanakan? Maka akhirnya turunlah ayat surat Al-Lahab khusus untuk Abu Lahab. Maka mulai dari sinilah khusumah. Belum terjadi pertempuran, namun sudah menjadi permusuhan. 10 tahun Nabi Muhammad SAW dimusuhi. Dan bahkan sampai terjadi nanti di pelajaran sirah bahwa kelompok Bani Hashim dari keluarga Quraisy, dari keluarga Abdul Muttalib diembargo oleh kelompok Quraisy. Kita tidak berhubungan dengan Bani Hashim. Kenapa Bani Hashim? Karena mereka kelompok yang lebih dekat kepada Nabi Muhammad. Dan di antaranya yang membela siapa? Abu Talib yang mati dalam keadaan kufur. Maka Abu Talib tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad. Ya sudah, kalau kalian tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad, maka kami mengembargo kelompok Bani Hashim. Dan Bani Hashim dari Quraisy. Yang mengembargo siapa? Dari Quraisy. Abu Jahal, bahkan Abu Lahab berlepas diri dari Bani Hashim karena ada Nabi Muhammad. Maksudnya dia tidak mengakui Nabi Muhammad. Akhirnya diembargo, tidak menikahi mereka dari kelompok Quraisy dan tidak berjualan dengan mereka. Maka disebutkan di tarikh bahwa Bani Hashim dalam keadaan miskin dan papa dan